Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok satu mata kuliah Etika Profesi I2 dengan saya Abin Zaim dengan NIM belakang 022 dan rekan saya. Dan nama saya Rasal Ishak Tamu Bolon dengan NIM 187311083. Oke, jadi pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan laporan analisis etis kami yang berjudul UMK Matrix, yaitu Dashboard Audit Algoritma untuk Keadilan Ekosistem UMKM di Marketplace. Oke, jadi topik ini kami angkat karena perkembangan marketplace dan sistem digital saat ini tidak hanya membawa kemudahan, tapi juga memunculkan persoalan etis, terutama bagi pelaku usaha kecil seperti UMKM dan pedagang pasar tradisional. Dalam presentasi ini kami akan membahas bagaimana algoritma, sistem promosi, data, dan platform digital dapat menciptakan ketimbangan antara pelaku usaha besar dan kelompok rentan. Oke, mungkin bisa langsung di next saja, Russell. Oke, jadi untuk latar belakangnya, ya. Nah, jadi transformasi digital itu membawa banyak perubahan besar dalam aktivitas ekonomi. Nah, transformasi digital menciptakan efisiensi ekonomi, di mana di satu sisi digitalisasi membuat proses distribusi menjadi lebih cepat, akses pasar menjadi lebih luas, dan aktivitas belanja menjadi lebih mudah bagi konsumen. Namun, di sisi lain, digitalisasi juga menimbulkan ketimpangan baru, yaitu tidak semua pelaku ekonomi memiliki kemampuan yang sama untuk beradaptasi dengan teknologi, di mana pelaku usaha besar memiliki modal, data, infrastruktur, dan sistem informasi yang lebih kuat. Sementara itu, pedagang, pasar tradisional, dan UMKM seringkali memiliki keterbatasan dalam modal, akses teknologi, kemampuan digital, dan pemahaman terhadap cara kerja platform marketplace. Nah, permasalahan utama yang kami angkat adalah bahwa teknologi yang seharusnya membantu pemerataan ekonomi justru dapat memperkuat dominasi pihak eh, d- dominasi pihak bermodal besar apabila tidak dirancang dan diawasi secara etis. Jadi, fokus dari laporan dan solusi kami ini bukan menolak teknologi minimarket atau marketplace. Fokusnya adalah untuk mengkritisi bagaimana sistem informasi dapat memperkuat ketimpangan apabila hanya dioptimalkan untuk efisiensi dan keuntungan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok rentan. Oke, next. Oke, kita akan masuk ke dalam kasus di mana kami menggunakan dua kasus utama. Yang pertama adalah konflik antara minimarket modern seperti Alfamart, Indomart, Alfamidi, dan lain-lainnya. Tapi di kasus ini contohnya di Alfamart ya, yang di Lombok Tengah, di mana minimarket modern ini diancam keberlangsungannya dari karena pasar tradisional memiliki sistem operasi yang lebih yang lebih efisien, manajemen stok yang lebih baik dan harga kompetitif dan lokasi yang strategis. Namun daripada pedagang-pedagang tradisional yang memiliki keterbatasan modal sehingga mereka hanya memakai teknologi-teknologi seperti mungkin buku atau manual, bahkan sangat jarang sekali memakai kayak teknologi digital. Jadi secara teknologi mereka itu kalah banget dari Indomaret dan Alfamart ini. Lalu di kasus kedua itu adalah tekanan dari pihak UMKM online di mana di marketplace banyak UMKM itu bergantung pada platform digital untuk menjual produknya. Namun agar produk mereka terlihat bagi konsumen, mereka harus mengeluarkan lagi dana untuk biaya iklan, diskon, dan flash sale atau program-program promosi lainnya. Dan akibatnya UMKM ini terjebak di dalam sistem yang menekan margin keuntungan mereka karena mereka harus mengeluarkan uang lagi untuk promosi produk mereka di dalam suatu marketplace. Dan dari kesamaan dua kasus ini adanya ketimpangan struktur kekuat di mana pihak-pihak besar itu yang punya modal banyak dan lain-lain itu memiliki sistem modal dan teknologi yang lebih kuat sehingga pelaku-pelaku usaha kecil itu jadi pihak yang paling terdampak karena memiliki daya tawar yang lebih rendah. Oke, selanjutnya yaitu ke bagian masalah etis utama. Masalah etis utama dalam kasus ini adalah bahwa sistem informasi tidak netral. Sistem informasi bukan hanya alat teknis, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi. Algoritma rekomendasi sistem
produk, dashboard analitik, data sistem promosi dan siapa yang akhirnya tersingkir dari pasar dalam konteks marketplace. Algoritma dapat menentukan yang muncul di halaman pertama. Dalam konteks retail modern, data lokasi dan sistem analitik dapat membantu minimarket memilih titik strategis yang berpotensi menggeser pedagang kecil. Nah, pertanyaan etisnya adalah sejauh mana profesional sistem informasi bertanggung jawab atas dampak sosial dan ekonomi dari sistem yang mereka rancang. Jawaban yang kami bangun dalam laporan ini untuk mengatasi kasus ini adalah bahwa profesional sistem informasi tidak cukup hanya memastikan sistem berjalan secara teknis, mereka juga harus mempertimbangkan apakah sistem tersebut adil, transparan, dan tidak merugikan kelompok yang lemah. Oke, next. Oke, kita akan masuk ke dalam rumusan masalah dan tujuan yang telah kami bentuk di mana berdasarkan latar belakang tadi, kami memiliki tiga rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana sistem informasi memperkuat ketimpangan antara pelaku usaha dan kelompok, di mana rumusan masalah ini penting, karena ketimpangan tidak hanya muncul dari modal, tapi juga cara sistem digital bekerja. Lalu yang kedua adalah kerangka etik apa yang tepat untuk menilai tanggung jawab profesional sistem informasi, karena dalam yang telah kami bangun, kami menggunakan empat kerangka etika yaitu utilitarisme, deontologikan, kerangka hak asasi, dan keadilan distributed roles. Lalu yang ketiga adalah bagaimana solusi sistem informasi yang berkeadilan dapat dirancang dan pertanyaan ini mengarah tidak hanya pada kritik namun juga rancangan solusinya. Dan tujuan analisisnya itu ada empat, yaitu yang pertama mengidentifikasi stakeholder dan konflik kepentingan, menganalisis kasus menggunakan empat teori tersebut, etika profesi, dan yang ketiga adalah menjelaskan dampak teknis sistem informasi, dan yang keempat adalah merancang solusi berbasis sistem informasi yang lebih adil. Oke, selanjutnya kita akan membahas stakeholder yang terlibat dalam kasus-kasus ini. Jadi yang pertama di situ adalah kelompok yang rentan, yaitu pedagang pasar tradisional, UMKM online, karyawan minimarket, pekerja logistik, dan kurir. Mereka disebut rentan karena paling terdampak oleh perubahan sistem tetapi daya tawarnya relatif rendah. Yang kedua adalah kelompok korporasi, yaitu manajemen minimarket, platform marketplace, dan investor. Kelompok ini memiliki modal, teknologi, data, serta kemampuan untuk memengaruhi arah pasar. Ketiga adalah kelompok publik, yaitu konsumen lokal, konsumen digital, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan DPR. Kelompok ini memiliki peran berbeda, mulai dari pengguna layanan, pembuat kebijakan, sampai pihak memiliki kewenangan regulasi. Lalu yang keempat adalah kelompok profesional, yaitu profesional sistem informasi. Mereka memiliki peran penting karena mereka lah yang merancang algoritma, sistem data, sistem rekomendasi, dashboard, dan infrastruktur digital yang digunakan oleh platform. Pemetaan stakeholder ini menunjukkan bahwa persoalan ini bukan hanya persoalan bisnis, tetapi juga persoalan etis, sosial, dan teknis. Dan untuk lengkapnya lagi di penjelasan stakeholder yang terlibat, itu sudah ada di laporan analisis etis yang telah kami rancang. Oke, lanjut. Oke, kita akan masuk ke dalam konflik kepentingan, di mana ini menunjukkan setiap kebijakan memiliki dampak yang berbeda terhadap setiap stakeholder. Di mana pada skenario A atau skenario pertama di sini pembatasan untuk penutupan minimarket, pihak yang diuntungkan adalah pedagang pasar tradisional dan pemerintah daerah, di mana pedagang pasar tradisional mendapatkan perlindungan dari pemerintah dari persaingan retail modern, sedangkan pemerintah daerah bisa memperoleh legitimasi karena dianggap berpihak kepada pelaku usaha kecil. Namun pada skenario ini juga menimbulkan kerugian. Minimarket kehilangan pendapatan dan investasi dan karyawan-karyawan minimarket berisiko kehilangan pekerjaan. Sehingga konsumen juga kehilangan akses belanja yang praktis dan terjangkau dan pilihan-pilihan dari pembelian bagi konsumen itu juga hilang sehingga itu juga akan memperburuk dari ekonomi tersebut.
Lalu pada skenario B, yaitu pembatasan biaya iklan yang diskon marketplace, di mana pihak yang diuntungkan adalah UMKM kecil atau UMKM online, karena mereka bisa mendapatkan ruang persaingan yang lebih adil. Namun marketplace dan investor bisa dirugikan dalam jangka pendek, karena pendapatan dari iklan dan promosi berkurang dan juga konsumen mungkin merasakan berkurangnya promo sehingga bisa lari dari marketplace tersebut dan juga dan itu juga berdampak pada UMKM karena UMKM-nya ya konsumennya kalau lari ya nggak ada yang beli gitu loh. Dan intinya pada konflik ini adanya benturan antara efisiensi ekonomi dan keadilan distribusional dan sistem yang efisien bagi platform dan tentu adil bagi UMKM. Sebaliknya, perlindungan terhadap UMKM juga harus dirancang agar tidak merusak ekosistem digital secara keseluruhan. Oke, dengan mengatasi kuasa antar stakeholder yang terlibat. Oke, yang pertama, pihak dengan kuasa tinggi adalah marketplace, korporasi minimarket, investor, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR. Mereka memiliki kemampuan untuk menentukan aturan, mengontrol infrastruktur, mengatur akses data, dan memengaruhi kebijakan. Sebaliknya, pihak dengan kuasa yang rendah adalah pedagang pasar tradisional, UMKM online, karyawan, kurir, dan konsumen individu. Mereka adalah pihak yang merasakan dampak langsung dari perubahan sistem, tetapi sering tidak memiliki ruang yang cukup untuk ikut menentukan aturan. Nah, masalah utama yang terjadi adalah kelompok yang paling terdampak seringkali justru memiliki daya tawar yang paling rendah. Inilah yang disebut sebagai ketidakadilan struktural. Ketidakadilan ini bukan terjadi karena satu orang berniat jahat, tetapi karena sistem, aturan, dan relasi kuasa sudah tidak seimbang sejak awal. Dalam konteks sistem informasi, hal ini penting karena desain sistem dapat memperkuat atau mengurangi ketimpangan kuasaan tersebut. Oke, next. Oke, kita akan masuk ke kerangka etika yang digunakan, yaitu adalah teori-teori yang sebelumnya telah kami jelaskan, teori-teori yang kami gunakan untuk menganalisis kasus ini, di mana yang pertama, kami menggunakan utilitarianisme, di mana teori ini menilai apakah suatu kebijakan menghasilkan manfaat terbesar bagi banyak pihak. Dalam konteks ini, utilitarisme itu membantu menilai apakah manfaat efisiensi promo dan kemudahan belanja sebanding dengan kerugian yang dialami pedagang kecil dan UMKM. Lalu kedua adalah deontologikan, di mana ini menilai apakah manusia diperlakukan sebagai tujuan bukan sekedar alat. Dalam kasus ini, marketplace UMKM tidak boleh hanya dijadikan alat untuk meningkatkan traffic, diskon, transaksi, dan keuntungan platform. Tapi, selanjutnya adalah kerangka hak asasi, di mana kerangka ini melihat apakah hak atas penghidupan pekerjaan, transparansi, dan persaingan itu adil dan terlindungi oleh pemerintah atau orang-orang yang kebijakan tersebut, orang-orang yang memiliki kebijakan. Dan yang keempat adalah keadilan distributive roles, di mana ini menekankan bahwa apakah sistem berpihak pada kelompok yang paling tidak beruntung. Dalam konteks ini, sistem marketplace dan retail modern harus dirancang agar tidak semakin melemahkan UMKM dan pedagang tradisional lainnya. Nah, di sini kita akan membahas hasil analisa dari setiap kerangka. Dari kerangka yang pertama, utilitarianisme, efisiensi, dan promo memang memberikan manfaat bagi banyak konsumen. Namun, manfaat tersebut tidak boleh hanya dilihat dalam jangka pendek. Jika UMKM jika UMKM dan pasar tradisional terus tertekan, maka dalam jangka panjang ekosistem ekonomi akan menjadi tidak sehat. Dari teori deontologi kan, UMKM tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat untuk meningkatkan traffic, diskon, dan keuntungan platform. UMKM harus dipandang sebagai mitra ekonomi yang memiliki martabat, tujuan, dan hak untuk bertahan secara layak. Dari kerangka hak asasi, pedagang kecil, karyawan, konsumen, dan UMKM memiliki hak yang perlu dilindungi. Pedagang yang memiliki hak atas penghidupan layak, karyawan memiliki hak atas pekerjaan, konsumen memiliki hak atas pilihan, dan UMKM memiliki hak atas persaingan yang adil serta informasi yang transparan.
Selanjutnya dari keadilan distributif roles, sistem yang adil adalah sistem yang memberi perlindungan khusus kepada kelompok paling rentan. Artinya desain sistem tidak boleh hanya menguntungkan pihak yang sudah kuat sejak awal. Jadi kesimpulan dari hasil analisa ini, regulasi dan desain sistem harus proporsional, transparan, dan berpihak pada keadilan. Solusi yang etis bukan penutupan total atau kebebasan total, tetapi pengaturan yang seimbang dan berbasis dengan data. Oke, next. Oke, kita akan masuk ke dalam dampak sistem informasi saat ini di mana eh, dari bias algoritmik itu produk dari penjual modal lebih besar, mudah tampil dalam halaman atas marketplace. Perang harga itu ada flash sale dan diskon besar mendorong UMKM untuk menjual dengan margin yang sangat tipis sehingga para penjual-penjual ini yang akhirnya marginnya tipis dan mendapatkan keuntungan tersebut pada akhirnya akan berakhir menutup tokonya karena tidak kuat untuk menahan hal-hal tersebut secara ekonomi. Dan asimetri informasi di mana korporasi memiliki data, lokasi, dan pasar, sedangkan pedagang kecil tidak. Lalu operasi sistem, biaya rating, algoritma, dan aturan platform sering tidak cukup transparansi bagi UMKM tersebut. Dan kita juga akan masuk ke dalam lingkaran setan algoritmik UMKM ini, di mana di slide ini kita melihat bahwa menggambarkan siklus ketidakadilan algoritmik yang dialami dalam UMKM. Di mana siklusnya itu dimulai dari dana iklan yang terbatas, banyak UMKM yang tidak memiliki cukup modal untuk membeli iklan berbayar di marketplace. Karena tidak bernilai, produk UMKM sulit muncul di halaman atas, akibatnya visibilitas produk menjadi rendah. Lalu selanjutnya ketika visibilitas ini rendah, klik dan transaksi jumlah klik dan transaksi itu menjadi rendah karena produknya mereka tuh jarang dilihat oleh para konsumen-konsumen. Dan karena klik dan transaksi itu rendah, maka skor performa produk tersebut ikut menurun sehingga marketplace bisa saja membaca performa data melalui click-through rate dan conversion rate dan reward penjualannya itu jelek gitu di dalam platform mereka. Kalau itu turun, maka algoritma menilai produk tersebut kurang relevan dan menurunkan peringkatnya dari FYP orang-orang gitu loh. Jadi diperlihatkan kepada customer itu lebih sedikit daripada hal yang lain, daripada produk yang lain. Itu menyebabkan UMKM makin tertinggal karena produknya jarang dilihat oleh konsumen-konsumen dan akhirnya UKM tersebut makin tertinggal dan sulit bersaing dengan produk-produk yang lebih bagus lagi. Dan poin pentingnya ini adalah bahwa algoritma yang tampak objektif dapat menciptakan ketidakadilan struktural karena menggunakan data masa lalu yang dipengaruhi oleh ketimpangan modal dari penjual-penjualnya. Oke, jadi untuk solusi yang kami tawarkan terhadap kasus ini adalah kami menawarkan UMK Matrix, jadinya wordplay dari UMKM dan Matrix gitu ya. UMK UMK Matrix adalah platform bisnis intelligence independen yang berfungsi untuk mengaudit perilaku algoritma marketplace. Platform ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan marketplace, tetapi untuk menjadi alat pemantauan dan transparansi. Jadi UMK Matrix ini membantu UMKM, publik, peneliti, dan regulator memahami apakah sistem marketplace sudah berjalan secara transparan dan adil. Fungsi utamanya ada tiga, yaitu pertama, untuk mengukur visibilitas produk UMKM, kedua, untuk menghitung beban iklan terhadap omset UMKM, ketiga, untuk mendeteksi praktik diskon dan bias algoritmik. Nah, dengan adanya UMK Matrix ini, ketidakadilan yang sebelumnya tersembunyi dalam sistem dapat dibuat lebih terlihat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi prinsip utama dari UMK Matrix ini adalah transparansi sebagai alat keadilan. Ketika data dibuka dan indikator dapat diaudit, maka UMKM dan regulator memiliki dasar yang lebih kuat untuk menilai apakah platform sudah berlaku adil eh, terhadap mitra-mitranya atau tidak. Oke, next.
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam fitur-fitur yang ada di dalam UKM Matrix ini, di mana adalah indeks visibilitas, di mana fitur ini mengukur seberapa besar porsi produk UKM tersebut yang muncul secara organik tanpa iklan berbayar. Jika produk UKM itu sangat jarang muncul di halaman atas, maka hal itu dapat menjadi indikasi bahwa algoritma pencarian lebih menguntungkan penjual besar atau produk yang berbayar. Berbayar dalam hal itu promosi, promo, dan lain-lainnya. Lalu fitur kedua adalah skor keadilan, skor keadilan platform, di mana fitur ini membandingkan tingkat keadilan antara marketplace berdasarkan beberapa indikator seperti transparansi biaya, dukungan terhadap UMKM, visibilitas organik, dan jumlah insiden manipulatif. Dengan skor ini, publik dan regulator dapat melihat platform mana yang lebih adil bagi UMKM. Fitur yang ketiga adalah radar manipulasi diskon, di mana fitur ini berfungsi untuk mendeteksi manipulasi harga, fake diskon, dan tekanan terhadap penjual untuk mengikuti flash sale. Misalnya jika harga dinaikkan terlebih dahulu, lalu diturunkan seolah-olah diskon besar, sehingga sistem dapat menandai sebagai indikasi manipulasi. Lalu, fitur yang ketiga ini adalah menunjukkan bahwa OK Matrix tidak hanya menyajikan data, tapi juga membantu mengubah personal etis menjadi indikator yang dapat diukur. Oke, jadi selanjutnya di sini ada fitur yang keempat, yaitu adalah indikator beban iklan. Fitur ini mengukur seberapa besar ketergantungan UMKM terhadap promosi berbayar. Nah, jika UMKM harus mengeluarkan biaya iklan yang sangat besar hanya agar produknya terlihat, maka sistem marketplace dapat dikatakan mengarah pada pola pay to pay, yaitu siapa yang membayar lebih besar akan lebih terlihat. Jadinya itu kan tidak adil gitu ya untuk yang memiliki modalnya kurang gitu. Nah, indikator ini penting karena UMKM sering memiliki margin keuntungan yang terbatas. Jika terlalu banyak omset digunakan untuk iklan, maka usaha mereka menjadi tidak berkelanjutan. Nah, fitur yang kelima di sini adalah fitur laporan UMKM. Fitur ini menjadi channel pelaporan bagi pelaku UMKM yang mengalami masalah seperti shadow ban, hidden fee, pemaksaan flash sale, atau penurunan visibilitas algoritmik. Nah, dengan fitur ini, pengalaman UMKM tidak hanya menjadi keluhan individual, tetapi dapat dikumpulkan menjadi data kolektif. Nah, dua fitur yang ada di slide ini melengkapi UMKM sebagai sistem audit, indikator beban iklan memberikan data kuantitatif, sedangkan laporan UMKM memberikan bukti lapangan dari pelaku usaha yang terdampak langsung. Nah, jadinya itu adalah screenshot dari fitur-fitur UMK Matrix ya. Jadi kami sudah membuat mock-up visualnya di Figma. Eh, Mungkin nanti waktu presentasi di kelas bakal dibahas lebih lanjut lagi tentang per fiturnya. Oke, next. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam keterbatasan dan kesimpulan dari UMKM Matrix tersebut, di mana solusi UMKM Matrix itu tetap memiliki keterbatasan. Yang pertama adalah UMKM Matrix tidak memiliki kuasa langsung untuk memaksa marketplace berubah. Jadi platform ini hanya menyediakan data, analisis, dan indikator, dan perubahan nyata tetap membutuhkan dukungan dari regulator seperti pemerintah dan kebijakan publik lainnya. Kedua, platform dapat mencoba memanipulasi indikator yang diukur. Jika platform mengetahui aspek apa yang diaudit, mereka bisa memperbaiki ketampilan indikator tersebut tanpa benar-benar memperbaiki ketidakadilan sistem secara mendalam. Jadi kalau misalnya nanti, oh penilaian dari unsur A, berarti kita benerin unsur A-nya aja, sedangkan keadilan dari orang-orang yang tersebut yang ada di marketplace itu tidak dihiraukan oleh platform ini. Yang ketiga adalah UMKM kecil itu belum tentu mampu membaca data dashboard tanpa pendampingan. Karena itu, solusi teknologi harus disertai literasi digital dan pendampingan UMKM. Yang keempat adalah perubahan tetap membutuhkan kemauan politik dan dukungan regulasi. Tanpa dukungan hukum dan kelembagaan, data saja belum cukup untuk mengubah struktur ketimpangan. Dan kesimpulannya adalah lapo- bahwa teknologi dan algoritma ini tidak netral. Sistem informasi juga dapat memperkuat ketimpangan, tetapi juga dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan jika dirancang secara etis, dan profesionalitas sistem informasi memiliki tanggung jawab bukan hanya membuat sistem berjalan,
tetapi juga memastikan sistem tersebut tidak merugikan kelompok rentan. Dengan kata lain, pilihan desain adalah pilihan moral. Oke, sebagai penutup, kami ingin menegaskan kembali bahwa inti dari laporan dan presentasi ini bukan untuk menolak perkembangan teknologi, marketplace, ataupun retail modern. Yang kami tekankan adalah bahwa perkembangan teknologi harus disertai dengan tanggung jawab etis. Nah, marketplace, algoritma, data, dan sistem informasi harus dirancang agar tidak hanya menguntungkan pihak yang kuat, tetapi juga memberikan ruang yang adil bagi UMKM dan pelaku usaha kecil. Nah, kami berharap gagasan UMK Matrix ini dapat menjadi eh, contoh dan solusi yang dapat membantu eh, keadaan yang ada di saat ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.